Kolibri adalah bukti hidup bahwa kehebatan tidak selalu diukur dari ukuran tubuh. Di dunia yang didominasi oleh raksasa-raksasa seperti gajah dan paus, burung mungil seukuran ibu jari ini memiliki kemampuan yang tidak bisa ditiru oleh teknologi manusia, dengan berat yang bahkan lebih ringan dari selembar kertas. Kolibri adalah sang maester udara yang menentang segala logika gravitasi dan fisika. Bagi sebagian besar manusia, kolibri adalah simbol keindahan dan keanggunan. Mereka muncul sekilas di taman, melayang-layang di depan bunga dengan warna-warni yang memukau, lalu menghilang dalam sekejap mata. Namun di balik tubuh mungil yang terlihat rapuh dengan sayap yang bergetar cepat hingga hampir tak terlihat, tersimpan seekor atlet udara yang begitu luar biasa, begitu ekstrim dalam setiap aspek kehidupannya, sehingga membuat para ahli biologi menyebutnya sebagai salah satu keajaiban evolusi terbesar di planet ini. Kemampuan terbang kolibri adalah salah satu keajaiban paling menakjubkan di antara seluruh spesies burung. Tidak ada burung lain yang mampu terbang mundur, melayang statis di udara layaknya helikopter, bahkan sesekali terbang dalam posisi terbalik. Apa yang tampak seperti gerakan sederhana ini sebenarnya merupakan hasil dari sistem biomekanik yang luar biasa rumit. Di balik akrobat udara tersebut, tersembunyi kombinasi antara struktur anatomi dan sayap yang sangat khusus dan kecepatan gerakan yang mencengangkan. Sayap kolibri berbeda dengan burung lain. Jika burung biasa mengepakkan sayap naik turun dari bahu, kolibri menggerakkan sayapnya dalam pola angka 8 atau infinity dengan rotasi hampir 180 derajat di persendian bahu. Gerakan ini menciptakan daya angkat, baik saat sayap bergerak maju maupun mundur. Inilah yang memungkinkan mereka melayang di udara tanpa bergerak sedikit pun. Dan yang paling menakjubkan, sayap kolibri mengempak dengan kecepatan yang hampir tidak masuk akal. Pada spesies kecil, sayap bisa mengempak 80 per detik. Bahkan pada beberapa spesies, saat ritual kawin jantan, frekuensi kepakan bisa mencapai 200 kali per detik. Kecepatan ini menciptakan suara dengan dengungan khas yang menjadi nama mereka dalam bahasa Inggris, hummingbird, burung yang berdengung. Suara ini bukan berasal dari tenggorokan, melainkan dari getaran sayap yang membelah udara dengan kecepatan supersonik. Setiap spesies kolibri memiliki frekuensi dengungan yang berbeda, semacam tanda pengenal akustik yang unik. Bahkan, para peneliti bisa mengidentifikasi spesies kolibri hanya dari suara sayap mereka. Jadi sayap kolibri bukanlah sekedar alat terbang, melainkan sebuah mesin aerodinamis presisi tinggi yang bekerja tanpa henti. Sebuah keajaiban teknik yang memungkinkan mereka menari di udara dengan kontrol absolut. Kolibri bukanlah sekedar burung mungil yang cantik. Mereka adalah mesin biologis berkecepatan tinggi yang beroperasi di ambang batas kehidupan dan kematian. Dan untuk menjalankan gaya hidup yang begitu menuntut energi ini, mereka telah dibekali dengan metabolisme paling cepat dalam dunia hewan. Jantung seekor kolibri adalah salah satu organ paling luar biasa di dunia biologi. Ukuran jantung mereka juga tidak biasa. Jantung kolibri mengambil sekitar 2,5% dari total berat tubuh mereka, proporsi terbesar dari semua burung. Dalam keadaan istirahat, jantung kolibri berdetak sekitar 250 kali per menit. Namun saat terbang aktif, detak jantung mereka bisa melonjak hingga 1200 detak per menit. Itu berarti 20 detak jantung per detik. Sebagai perbandingan, jantung manusia saat berolahraga keras hanya mencapai sekitar 180 detak per menit. Sedangkan jantung kolibri berdetak hampir 7 kali lebih cepat. Detak jantung yang sangat cepat ini diperlukan untuk memompa oksigen ke otot-otot sayap yang bekerja tanpa henti. Otot penerbangan kolibri menyusun sekitar 30% dari total berat tubuh mereka.
proporsi yang jauh lebih tinggi dibandingkan burung lain. Otot-otot ini dipenuhi oleh mitokondria pembangkit energi sel dalam jumlah yang sangat padat. Sel otot kolibri memiliki konsentrasi mitokondria tertinggi dari semua hewan vertebrata yang diketahui. Ini membuat otot mereka mampu menghasilkan energi dengan sangat efisien dan cepat. Namun semua kekuatan ini datang dengan harga yang sangat mahal. Metabolisme yang sangat cepat berarti kolibri harus makan terus-menerus. Mereka mengonsumsi hingga setengah dari berat tubuh mereka dalam bentuk nektar setiap hari. Itu setara dengan manusia yang makan 40 kg gula murni setiap hari. Seekor kolibri harus mengunjungi ratusan hingga ribuan bunga setiap hari hanya untuk bertahan hidup. Jika mereka tidak makan selama beberapa jam, mereka bisa mati kelaparan. Maka, setiap hari adalah perlombaan melawan waktu. Sebuah pertarungan terus-menerus antara energi yang masuk dan energi yang terbakar. Untuk mengatasi tantangan metabolisme ekstrim ini, kolibri memiliki lidah yang merupakan sebuah keajaiban evolusi tersendiri. Lidah kolibri bukan sekedar alat untuk menjilat nektar. Ia adalah pompa hidrolik biologis yang sangat canggih. Lidah kolibri panjang, bisa mencapai 2 kali panjang paruh mereka. Saat dimasukkan ke dalam bunga, melainkan menjebaknya menggunakan mekanisme kapilaritas. Ujung lidah kolibri bercabang 2 dan memiliki struktur seperti lamela yang bisa mengembang saat kontak dengan cairan. Ketika lidah dimasukkan ke dalam nektar, lamela ini mengembang dengan mengulung, menjebak cairan di dalamnya. Lalu, ketika lidah ditarik kembali ke dalam paruh, nektar terperas ke dalam mulut. Proses ini terjadi dengan kecepatan luar biasa. Kolibri bisa menjilat 10 hingga 15 kali per detik. Dalam satu kunjungan bunga yang berlangsung hanya beberapa detik, mereka bisa mengambil nektar dengan efisiensi hampir sempurna. Yang lebih menakjubkan, bentuk lidah dan paruh kolibri telah berevolusi bersama dengan bunga-bunga yang mereka kunjungi. Beberapa spesies kolibri memiliki paruh panjang dan melengkung yang sempurna untuk bunga tertentu. Bahkan, ada kolibri paruh padang yang paruhnya lebih panjang dari seluruh tubuhnya. Dirancang khusus untuk mengakses nektar dari bunga dengan korola yang sangat dalam. Ini adalah contoh sempurna dari evolusi, di mana dua spesies saling membentuk satu sama lain selama jutaan tahun. Teknik ini telah dipelajari dan dipraktikkan oleh setiap generasi kolibri, sebuah warisan genetik yang tertulis dalam DNA mereka. Kolibri tidak memiliki wilayah terbang yang luas seperti elang. Mereka adalah penjaga teritorial yang sangat agresif, meskipun ukuran tubuh mereka sangat kecil. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka mempertahankan area makan mereka dengan sangat ketat, mengusir burung lain, bahkan burung yang jauh lebih besar dari mereka. Namun yang paling luar biasa adalah kemampuan migrasi beberapa spesies kolibri. Ini adalah hal yang sangat ekstrim untuk burung sekecil mereka. Kolibri ruby-throated yang beratnya hanya sekitar 3 gram melakukan migrasi non-stop melintasi Teluk Meksiko sejauh 800 km tanpa istirahat. Bayangkan, seekor burung seringan 2 sen koin terbang di atas laut terbuka selama 18 hingga 22 jam tanpa henti. Tidak ada tempat untuk mendarat, tidak ada makanan di tengah laut, dan tidak ada jaminan mereka akan selamat. Namun mereka melakukannya setiap tahun. Ini adalah salah satu migrasi paling beresiko di dunia burung. Untuk mempersiapkan perjalanan ini, kolibri melakukan hiperfagia, makan berlebihan, hingga berat tubuh mereka meningkat 40 hingga 50% sebelum migrasi. Lemak ekstra ini menjadi bahan bakar yang memungkinkan mereka terbang tanpa henti. Saat terbang, metabolisme mereka bekerja pada kapasitas maksimum, membakar lemak dengan kecepatan yang menakjubkan. Dan ketika mereka tiba di sisi lain teluk, berat tubuh mereka turun drastis. Mereka langsung mencari bunga untuk mengisi energi yang terkuras habis. Beruntungnya, kolibri dibekali dengan penglihatan yang tidak sekedar tajam.
tetapi juga menjadi semacam instrumen optik yang sangat superior. Para ahli ornitologi mengungkapkan bahwa mata kolibri adalah salah satu mata paling canggih di dunia hewan. Kolibri memiliki penglihatan warna yang jauh melampaui manusia. Mereka bisa melihat spektrum ultraviolet yang tidak terlihat oleh mata manusia. Ini berarti bunga yang terlihat polos bagi kita sebenarnya memiliki pola warna ultraviolet yang rumit, yang berfungsi sebagai tanda panah penunjuk arah menuju nekstar bagi kolibri. Mata seekor kolibri juga memiliki kepadatan sel kerucut yang sangat tinggi di area retina mereka. Sel kerucut adalah sel yang bertanggung jawab untuk penglihatan warna dan detail. Dengan kepadatan yang tinggi, kolibri bisa melihat detail yang sangat halus, bahkan saat bergerak dengan kecepatan tinggi. Mereka bisa melacak gerakan serangga kecil di udara, menghindari cabang dan duri dengan presisi sempurna, dan menemukan bunga-bunga terbaik dari jarak jauh. Lebih luar biasa lagi, otak kolibri memproses informasi visual dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mereka bisa melihat dunia dalam gerakan lambat. Seekor kolibri yang terbang dengan kecepatan 15 meter per detik tetap bisa terlihat dengan sangat jelas. Bayangkan, seperti pilot jet tempur yang bisa melihat setiap detail medan perang saat terbang supersonik. Kombinasi mata yang tajam dan otak yang cepat membuat kolibri menjadi navigator udara yang hampir sempurna. Mereka jarang menabrak, bahkan dalam hutan yang padat dengan cabang dan dedaunan. Dan yang lebih menakjubkan, kolibri memiliki memori spesial yang luar biasa. Mereka bisa mengingat lokasi ratusan bunga individu dan kapan terakhir kali mereka mengunjungi setiap bunga. Ini penting karena bunga perlu waktu untuk mengisi ulang nekstarnya. Kolibri tahu persis bunga mana yang sudah dikosongkan dan bunga mana yang sudah siap dipanen lagi. Mereka merencanakan rute terbang mereka dengan efisiensi yang menakjubkan, seperti kurir yang mengoptimalkan rute pengiriman. Bahkan setelah berbulan-bulan meninggalkan area tersebut karena migrasi, kolibri bisa kembali dengan langsung mengingat lokasi bunga-bunga terbaik. Memori mereka bertahan lintas musim. Para peneliti percaya bahwa kolibri menggunakan kombinasi landmark visual dan medan magnet bumi untuk navigasi jarak jauh. Mirip seperti burung migran lainnya, namun dengan presisi yang jauh lebih tinggi, karena mereka harus menemukan sumber makanan yang sangat spesifik, yaitu bunga tertentu, bukan hanya habitat umum. Kombinasi antara mata, otak, dan memori itu pada akhirnya menjadikan kolibri sebagai komputer terbang biologis di hutan yang luas yang penuh dengan jutaan bunga, atau di pegunungan tinggi yang dingin. Kolibri jarang tersesat. Mereka tahu kemana harus pergi, dan lebih penting lagi, mereka tahu kapan harus datang. Namun kemampuan luar biasa itu tentu datang dengan tantangan besar. Di dunia yang keras, mereka tidak pernah benar-benar bisa beristirahat panjang. Metabolisme mereka terlalu membakar energi, bahkan saat tidur. Namun kolibri memiliki trik terakhir untuk bertahan hidup. Di malam hari, ketika suhu turun dan tidak ada bunga untuk dikunjungi, kolibri masuki keadaan yang disebut sebagai torpor, semacam hibernasi mini. Suhu tubuh mereka turun dari sekitar 40 derajat Celcius menjadi hanya 18 atau 20 derajat, dekat dengan suhu lingkungan. Detak jantung mereka melambat drastis dari 1200 menjadi hanya 50 atau 180 detak per menit. Dalam keadaan ini, mereka menghemat hingga 60% energi. Torpor adalah strategi bertahan hidup yang sangat berisiko. Dalam keadaan ini, kolibri sangat rentan terhadap predator. Mereka tidak bisa beraksi cepat. Bahkan membangunkan kolibri dari torpor membutuhkan waktu sekitar 20 menit hingga 1 jam, di mana tubuh mereka harus menghangatkan diri kembali secara bertahap. Namun tanpa torpor, kolibri akan kehabisan energi sebelum fajar tiba. Maka, setiap malam adalah pertaruhan, sebuah tidur yang mendekati kematian, namun diperlukan untuk bertahan hidup. Selain kemampuan terbang dan metabolisme yang ekstrim, kolibri juga dikenal karena keindahan bulu mereka yang spektakuler. Bulu kolibri tidak hanya berwarna, mereka bersinar, berkilauan,
dengan warna yang berubah-ubah tergantung sudut pandang. Fenomena ini disebut iridescence. Warna iridescence pada bulu kolibri bukan berasal dari pigmen biasa, melainkan dari struktur mikroskopis di dalam bulu itu sendiri. Lapisan-lapisan ini memiliki ketebalan dan jarak yang sangat presisi hingga menciptakan interferensi cahaya. Ketika cahaya mengenai struktur ini, beberapa panjang gelombang dipantulkan dan diperkuat, sementara yang lain dibatalkan. Hasilnya adalah warna metalik yang sangat cerah, merah ruby, hijau zamrud, biru safir, atau ungu amatis. Warna-warna ini bisa berubah dari hitam menjadi sangat cerah, hanya dengan perubahan kecil sudut pandang. Inilah mengapa tenggorokan jantan kolibri bisa tampak hitam, kelam dari satu sudut, lalu berubah menjadi merah menyala saat ia sedikit memiringkan kepala. Warna-warna ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan sosial kolibri. Jantan menggunakan bulu iridescence mereka untuk menarik betina dan mengintimidasi jantan lain. Saat ritual kawin, jantan kolibri melakukan aerial display yang rumit, terbang dalam pola U atau angka 8 dengan kecepatan tinggi, sambil memposisikan tubuh mereka agar bulu insiden mereka menangkap cahaya matahari dan berkilau maksimal. Ini adalah pertunjukan cahaya biologis yang menakjubkan. Betina memilih jantan berdasarkan intensitas dan kecerahan warna ini. Karena warna yang cerah menandakan kesehatan dan genetika yang baik. Namun di balik keindahan dan kemampuan terbang yang luar biasa ini, kolibri memiliki satu kelemahan yang sangat kontras. Kaki mereka sangat lemah dan kecil. Kolibri hampir tidak bisa berjalan. Kaki mereka dirancang hanya untuk bertengger, bukan untuk berjalan atau melompat seperti burung lain. Ukuran kaki kolibri sangat kecil, dengan otot-otot kaki yang minimal. Ini adalah trade-off evolusi yang sempurna. Setiap gram berat tubuh sangat berharga karena mempengaruhi efisiensi terbang mereka. Dengan mengurangi ukuran dan kekuatan kaki, kolibri menghemat berat dan mengalokasikan lebih banyak energi dan massa tubuh untuk otot penerbangan. Hasilnya adalah burung yang hampir selalu berada di udara. Kolibri menghabiskan hingga 90% waktu bangun mereka dalam keadaan terbang atau melayang. Mereka bahkan minum dan makan sambil terbang. Ketika mereka bertengger, itu hanya beristirahat singkat atau tidur torpor di malam hari. Kaki lemah ini juga membuat kolibri sangat rentan di darat. Jika seekor kolibri jatuh ke tanah, mereka kesulitan untuk lepas landas lagi, karena tidak bisa melompat untuk mendapat momentum awal seperti burung lain. Mereka harus mengepakkan sayap dengan sangat cepat dari posisi diam untuk menghasilkan daya angkat yang cukup. Ini adalah salah satu alasan mengapa kolibri selalu waspada dan jarang turun ke permukaan tanah. Dunia mereka adalah dunia 3 dimensi di udara, bukan di tanah. Dan dalam dimensi itu, mereka adalah penguasa absolut yang tidak tertandingi. Meskipun hidup dalam kecepatan tinggi dan intensitas maksimal, kolibri memiliki sisi lembut yang mengejutkan. Mereka sangat teliti dalam memilih lokasi sarang. Betina kolibri membangun sarang sendiri tanpa bantuan jantan, menggunakan bahan-bahan seperti lumut, lichen, dan serat tumbuhan yang direkatkan dengan sarang laba-laba. Sarang laba-laba dipilih karena elastis dan bisa mengembang seiring pertumbuhan anak-anak kolibri. Sarang kolibri biasanya seukuran setengah cangkang kenari, sangat kecil namun sangat kuat. Betina bertelur 2 butir, masing-masing seukuran kacang polong dan hanya seberat setengah gram. Dia menginkubasi telur selama 14 hingga 23 hari, tergantung spesiesnya, sambil tetap harus terbang keluar berkali-kali setiap hari untuk mencari makanan bagi dirinya sendiri. Setelah menetas, anak kolibri sangat tidak berdaya, buta, dan tanpa bulu. Ibu harus memberi makan mereka setiap 20 menit dari fajar hingga senja dengan regurgitas nektar dan serangga kecil yang sangat kaya protein. Ini adalah kerja keras yang luar biasa untuk burung sekecil itu. Dalam 3 minggu,
Anak kolibri tumbuh cepat dan mengembangkan bulu. Lalu mereka melatih terbang. Awalnya dengan canggung, namun dalam beberapa hari, mereka sudah bisa melayang dan terbang, mundur seperti orang tua mereka. Keterampilan ini sebagian adalah genetik, dan sebagian dipelajari melalui praktik. Dan disinilah letak paradoks besar mereka, bahwa burung yang hidup dengan kecepatan ekstrim, yang setiap detik hidupnya adalah perlombaan melawan kematian, ternyata meluangkan waktu dan energi yang sangat besar untuk merawat generasi berikutnya dengan penuh dedikasi. Dalam rantai kehidupan, kolibri memainkan peran ekologis yang jauh lebih penting dari ukuran tubuh mereka. Mereka adalah penyerbuk yang sangat krusial. Banyak spesies tanaman berbunga, terutama di Amerika Utara dan Selatan, telah berevolusi secara khusus untuk diserbuki oleh kolibri. Bunga-bunga ini biasanya berwarna merah atau oranye cerah. Tidak berbau karena kolibri memiliki indera penciuman yang lemah dan menghasilkan nektar dalam jumlah besar. Bentuk bunga juga sering tubular atau trompet, sempurna untuk paruh panjang kolibri, namun sulit diakses oleh serangga. Ketika kolibri masukkan paruh dan kepalanya ke dalam bunga untuk mengambil nektar, serbuk sari menempel di kepala dan tenggorokan mereka. Ketika mereka mengunjungi bunga berikutnya, serbuk sari ini ditransfer, sehingga terjadilah penyerbukan. Karena kolibri mengunjungi ratusan hingga ribuan bunga setiap hari dan terbang jarak jauh. Mereka adalah faktor penyerbukan yang sangat efisien untuk tanaman. Beberapa spesies tanaman bergantung hampir sepenuhnya pada kolibri untuk reproduksi mereka. Tanpa kolibri, tanaman-tanaman ini akan kesulitan berkembang biak, yang pada gilirannya akan mempengaruhi hewan lain yang bergantung pada tanaman tersebut untuk makanan atau tempat tinggal. Kolibri juga makan serangga kecil seperti lalat buah, nyamuk, dan laba-laba, memberikan kontrol populasi serangga alami. Meskipun kecil, dampak ekologis kolibri sangat besar. Mereka adalah contoh sempurna dari keistoni spesies dalam skala mini, di mana hilangnya mereka akan menyebabkan efek berantai yang signifikan dalam ekosistem. Pada akhirnya, kita pun memahami bahwa setiap hal yang membuat kita takjub dengan kolibri justru merupakan bukti bahwa evolusi bisa menciptakan kesempurnaan dalam kemasan kecil. Dari kecepatan, lahirlah keanggunan. Dari kelemahan, lahirlah kekuatan. Dari ukuran mungil, lahirlah dampak raksasa. Siklus abadi yang mereka jaga dengan sayap yang bergetar cepat dan jantung yang berdetak tanpa henti. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari kolibri, bahwa kehebatan sejati tidak diukur dari ukuran,